Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kang Aye. Malam minggu, nggak terasa ternyata sudah 2 pekan kita stay at home. Dan mudah-mudahan kita masih terus produktif, sehat, dan selalu bahagia. Sengaja kameranya didekatkan supaya tidak banyak protes tentang kondisi perut. Dan yang keduanya, mudah-mudahan suaranya lebih jelas. Terima kasih masih setia melihat video-video saya dan memberikan masukan-masukan, apapun masukannya. Hari ini kita masih ngobrol santai tentang bisnis. Temanya masih bisnis ya. Nah, beberapa hari yang lalu saya cerita bahwa kunci bisnis itu yang pertama adalah yang penting selling, yaitu menjual. Kemudian saat ini kita akan bicara tentang bagaimana kita bisa tetap bertahan, atau kenapa bisnis orang itu kok bisa lama begitu, masih tetap mungkin ada yang sudah usia 40 tahun, 60 tahun, bahkan usia bisnisnya jauh lebih tua dibanding dengan pengusahanya. Kira-kira kenapa ya? Kalau menurut saya sih ada minimalnya ada 3 lah. Jadi yang pertama, harus kita coba gali, harus kita ketahui tentang why-nya, atau motifnya, atau latar belakangnya. Karena banyak orang ketika dia menjalani bisnis, ya why-nya beda-beda. Ada why-nya itu karena memang dia adalah cita-cita besarnya ingin menjadi seorang pebisnis. Atau memang latar belakangnya adalah, ya saya ingin membantu banyak orang untuk menjadi sukses. Atau juga ada orang yang saya mau ingin seperti sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga, ternyata mereka adalah orang-orang kaya. Atau banyak lagi, atau ingin menghidupi 1000 janda. Ya itu silakanlah. Intinya apa? Intinya semakin besar orang menggali, semakin tahu, semakin dalam why-nya, latar belakangnya, motifnya orang berbisnis, itu biasanya semakin lama bisnis dia bisa berjalan. Banyak cerita pengusaha-pengusaha yang usianya sudah usia bisnisnya ya maksud saya, yang di atas 30 tahun, ada sesuatu yang mendalam di dalam dirinya, tidak sekedar hanya untuk mencari sesuap nasi agar besok bisa makan, agar keluarganya bisa makan, dan seterusnya. Tapi ternyata luar biasa, why-nya itu luar biasa. Nah, untuk itu yang pertama kali adalah temukan why-nya apa, kenapa saya berbisnis. Ini yang pertama. Yang kedua apa ya? Di pertemuan pertama, video pertama saya bilang bisnis itu urusannya adalah untung rugi. Jadi kenapa bisnis ini bisa bertahan? Kenapa bisnis ini masih bisa berjalan? Ya kata kuncinya adalah masih untung. Selama bisnis ini masih untung, selama bisnis ini menghasilkan, selama bisnis ini bagi dirinya itu ada keuntungan yang dia ambil, berupa uang tentunya begitu ya, salah satu keuntungannya, ya pasti bisnis ini berjalan. Jadi kalau misalkan ada pedagang kaki lima, tukang bubur, tukang bakso, itu kok bisa bertahan jualan, ya memang karena masih untung begitu. Kalau nggak untung mah saya yakin ada yang 3 bulan, 5 bulan, ada 2 tahun, 5 tahun juga tutup. Begitu juga dengan perusahaan yang besar. Banyak perusahaan-perusahaan besar di Indonesia juga pada akhirnya tutup. Bahkan di dunia juga pada akhirnya tutup. Kenapa? Ya karena tidak untung. Jadi kalau ada orang yang masih bisnisnya jalan, misalkan baik itu di pinggir jalan ataupun di mana saja, kok masih ada ya? Ya pasti untung. Kadang kita suka sambil lewat gitu kan ke pasar, siapa yang beli ya gitu ya? Kok masih berjalan aja bisnis gitu? Ya karena memang masih untung. Dulu saya pernah melihat ya perjalanan, ya waktu itu lagi kunjungan lah di Bandung ini, ada yang namanya Pasar Baru. Pasar Baru ini seolah-olah tidak ada yang beli gitu kan, seolah-olah. Tapi kok masih buka aja sampai sekarang. Ternyata apa?
ternyata mereka ini ketika punya ruko di situ, memang orang yang beli jarang yang datang ke situ. Kalau dulu ya, kalau sekarang luar biasa, apalagi dari negeri jiran ya. Ringgit aja laku di situ gitu. Ternyata mereka ini rata-rata orang beli ke situ, ke kios itu sudah ordernya tuh via telepon waktu itu. Kalau sekarang mungkin via online begitu ya. Ada yang ke Kalimantan, ada yang ke Sulawesi, ada juga yang di Jawa Barat sendiri. Ketika saya tanyakan, Mang, kira-kira nyengsol kira nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa lah nyengsol juga ya. Mang, kira-kira berapa orderan yang suka beli yang dari Kalimantan? Ya alhamdulillah, kata ya mau kena kamari aya nu meuli 2,5 miliar ke kampanye. Alhamdulillah, ini baju koko ternyata ada yang beli dari Sulawesi sekian miliar gitu. Jadi kelihatannya tidak untung karena tidak banyak pembeli, padahal di situ pembelinya banyak gitu. Tapi dari luar gak kelihatan. Jadi intinya yang kedua adalah selama bisnis itu menguntungkan, pasti tetap berjalan. Yang ketiga apa ya? Yang ketiga, misalkan bisnis itu kadang untung, kadang rugi, bahkan selalu rugi. Tapi kenapa masih berjalan? Yang begini biasanya karena modalnya masih ada, begitu. Atau ada orang pemilik modal di belakangnya yang tetap membiayai bisnis ini. Makanya model bisnis begini ada yang modelnya di awal tuh kayak rugi dulu gitu, atau bakar duit misalnya. Itu silakan begitu. Tapi karena dia punya pemodal yang besar atau dia sendiri punya modal besar, akhirnya masih tetap bisa bertahan. Tapi sejauh mana dia bisa bertahan dalam bisnis ini ya tergantung modal yang dia miliki. Kalau modalnya tetap habis, ya habis bisnisnya. Jadi menurut saya sih minimal 3 dulu aja lah. Ya, sebelum nanti kita bicarakan bagaimana bisnis ini selalu untung. Nah, sekarang saya ingin bahas di sini, saya ingin ngobrol tentang yang penting bagaimana bisnis ini bisa bertahan lama. Karena memulai bisnis itu jauh lebih mudah dibanding membangun dan memelihara bisnis. Saya ulangi, memulai bisnis itu jauh lebih mudah dibanding memelihara dan membangun bisnis. Membangun dan memelihara bisnis. Ini contoh nih, tip ini kan tip zaman kolonial, gitu kan, zaman Belanda. Masih bertahan, masih bisa berfungsi, gitu kan. Kenapa? Ini lebih sulit, gitu kan. Lebih sulit, gitu kan. Lebih sulit memelihara barang-barang lama masih bisa berfungsi. Ini lihat, digedein. Lagu-lagunya juga lagu-lagu kolonial. Cocoklah sambil ngeteh, sambil ngopi, gitu kan. Karena kepahitan kopi tidak lebih pahit dibanding hidupmu. Baik, jadi saya tekankan lagi, kenapa bisnis ini masih sustainable? Kalau bahasa kerennya sustainable, bahasa kerennya ya. Yang pertama apa? Yang pertama adalah karena motifnya, latar belakangnya, atau karena why-nya itu kuat. Yang kedua, memang masih untung. Dan yang ketiga adalah masih ada modal. Itu saja dulu. Terima kasih. Ketemu lagi besok di hari Minggu dengan suasana yang lebih santai lagi. Tapi tetap di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.